Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau sharing terkait dengan modul terakhir 3.3 tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Saya mengambil program siswa mengajar atau murid mengajar. Nah, program ini saya ambil karena penting untuk pengembangan siswa. Di samping siswa dapat mengembangkan kompetensi atau konten materi, dan juga siswa juga bisa menyalurkan ilmu yang didapat untuk diberikan ke orang lain. Nah, di sini menurut Bu Ari selaku kepala sekolah, bagaimana kita bisa menjalankan program tersebut agar siswa itu bisa terbekali untuk mengajar yang bagus, seperti itu. Terima kasih Pak Keimban. Ini programnya bagus sekali. Di sini berkaitan dengan siswa mengajar, tetapi berkaitan dengan siswa mengajar ini lebih tepatnya ke memang tujuan awal itu memang tutor sebaya, tapi memang kalau tutor sebaya kan masih umum. Memang saya agak naikkan levelnya ke siswa mengajar, dan nanti harapannya memang siswa itu bisa mungkin mendapatkan ilmu dari sekolah, bisa ditularkan di rumah, mungkin ke adik atau ke keluarga, seperti itu. Jadi konsepnya tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi bisa di rumah, di lingkungan temannya, di lingkungan bermainnya dan sebagainya, ya. Oke. Ya. Terus mungkin sharing lagi nih, mungkin dari Ibu sendiri, aktivitas apa sih yang nanti mungkin dapat mengembangkan kompetensi siswa yang bisa mengajar yang bagus atau menyalurkan ilmunya tadi? Kalau aktivitasnya dari sekolah yang jelas adalah pertama pembimbingan yang intensif dari guru berkaitan dengan kompetensi anak tersebut mau diarahkan ke bidang apa, gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keaktifan anak di organisasi sekolah. Ini sangat penting sekali, karena ketika anak mau mengajar, mau memberikan tutor sebaya, itu kan harus memiliki public speaking yang bagus, kemudian keberanian, kemandirian. Ini mental ini yang harus dibangun anak-anak, tidak serta-merta hanya di lingkungan di dalam kelas saja, tetapi adalah melalui organisasi-organisasi di sekolah, misalnya pramuka, OSIS. Nah, itu sebagai bahan latihan kemandirian. Seperti yang sudah disampaikan, aktif di organisasi dan lain sebagainya tadi, atau mungkin ada tambahan yang lain? Selain tadi aktif di organisasi, yang jelas harus ada treatment tersendiri di luar kegiatan belajar mengajar kelas. Jadi anak di treatment, misalnya dia punya potensi di teknik komputer dan jaringan di bidang apa misalnya, sebagai contoh. Misalnya mungkin Yang lebih, instalasi atau software. Nah, itu ketika pembelajarannya masih secara klasikal di dalam kelas, itu tingkat kemampuannya juga lebih tinggi. Ini harus benar-benar dibekali oleh guru dari teknik komputer dan jaringan, istilahnya di privat, agar anak itu punya potensi yang lebih dari teman-temannya. Gitu. Sehingga dengan seperti itu anak menjadi percaya diri pada saat dia mau menularkan ilmunya, mau mengajarkan apa yang dia punya kepada lingkungan bermainnya, atau mungkin ke kelasnya, atau mungkin di lingkungan rumahnya kepada adik-adiknya, keponakannya, orang tuanya, dan sebagainya. Terima kasih Bu Ari dari sharing hari ini.
penting untuk siswa dalam pengembangan siswa, dan mudah-mudahan nanti siswa-siswa juga bisa mencapai level itu saja yang bisa. Bagus. Untuk programnya monggo dilaksanakan. Yang jelas adalah berkaitan dengan kompetensi siswanya harus benar-benar dibekali, kemudian nanti agar itu bisa diaplikasikan di lingkungan anak tersebut. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan, ini mohon maaf ya mengganggu waktunya. Sedikit saya ingin men-sharingkan tentang program sekolah yang akan saya bawa ke aksi nyata di bekas TGP. Ya. Untuk judul program saya mengambil program siswa mengajar. Untuk prakarsa perubahannya, saya ambil siswa yang baik adalah siswa yang belajar, tapi siswa yang bisa mengajar adalah siswa yang hebat, seperti itu. Nah, ini di dalam tugas saya disuruh untuk sharing atau berbagi dengan rekan sejawat atau teman-teman dari guru MGMP Produktivity KJ dan mungkin guru lain tentang dua hal, yaitu buat pertanyaan sama ambil pelajaran. Yang akan kita bahas yang pertama adalah bagaimana kita dapat membekali murid dengan keterampilan mengajar yang bagus sebagai modal untuk siswa itu bisa mengajar dan membekali di dunia kerja. Seperti itu. Nah, monggo silakan masukan atau mungkin apa yang kita bayangkan atau impikan terkait dengan program tersebut. Yang pertama tadi, bagaimana kita dapat membekali murid. Monggo kita kan selama ini juga sudah mempraktekkan istilahnya guru siswa mengajar, dalam artian siswa itu harus lebih istilahnya dari teman-teman yang lain, otomatis dia mempunyai kompetensi yang lebih dari yang istilahnya. Jadi kalau dari saya sangat saja, karena memang dari siswa sendiri dengan berbagai latar belakang, dari kompetensinya, dari SDM-nya, dari ekonominya, itu akan membuat siswa menjadi lebih dari siswa yang lain. Jadi kalau siswa diminta mengajar atau ada tugas mengajar itu lebih bagus lagi. Karena apa? Karena biasanya untuk siswa-siswa itu sendiri juga akan lebih bisa menerima bahasa dari siswa itu sendiri. Jadi dengan bahasanya satu jenjang. Mungkin kalau saya yang lain mungkin ada pandangan itu. Kalau hanya sedikit menambahkan kaitannya dengan siswa yang mengajar, itu apa yang dikatakan Bu Tina tadi, katanya untuk anak bisa menerima dalam hal bahasa. Tapi sebagai guru kita juga perlu adanya kontrol juga terkait dengan nanti konten yang akan disampaikan ke anak. Jadi optimasi apa bisa dilaksanakan program siswa mengajar, kita juga kita membuat asalnya kita modul atau rambu-rambunya biar anak-anak siap disampaikan anak. semangat dalam mewujudkan program itu. Seperti itu. Ya, iya. Aktivitas yang bisa kita terapkan itu pada saat praktek. Praktek di lab itu kita bisa
punya pionir program mahasiswa, terus nanti ada pembelajaran sejawat dengan teman yang lain, itu lebih masuk. Dan kadang kita sebagai guru ya kita tinggal kontrol apa yang konten yang akan disampaikan dan juga perkembangan dari anak yang melakukan pembelajaran sejawat. Itu mungkin sudah sejalan ya. Jadi pertama tadi kompetensinya atau bahan atau konten dari siswa yang diajarkan sesuai dengan program jurusan. Kemudian yang kedua tentunya aktivitas keseharian seperti pembelajaran dengan sejawat tadi yang mendukung untuk tercapainya program tersebut. Sesuai dengan yang saya bayangkan tentunya. Nah ini dari teman-teman semuanya, ini mohon dukungan tentunya. Nah, nanti untuk mewujudkan program tersebut, nanti pada saat mengajar atau mungkin pembelajaran di kelas ya, dimohon menerapkan program itu agar program siswa mengajar dapat diwujud menjadi lebih luas lagi. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum. Oke, anak-anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi ya. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Di sini saya ingin sharing dulu tentang program sekolahan. Saya ingin mengangkat program sekolah siswa mengajar atau murid mengajar. Nah, murid kan biasanya belajar, tapi yang saya angkat adalah murid yang mengajar, yang bisa mengajar atau membagi ilmu ke orang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam tahapan pertama adalah bagaimana sih seorang siswa itu bisa memiliki kemampuan atau kompetensi yang bisa mengajar bagus. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan dari kalian? Apa? Harus bisa, Pak. Harus bisa, Pak? Harus bisa memahami dulu. Oh, harus bisa memahami dulu, memahami materi gitu ya, Mas? Iya. Ya, materi. Ada yang lain misalnya? Apa? Apa, Mas? Harus lancar dan percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Oh ya, ini harus lancar dan percaya diri. Ya, betul, bagus sekali. Yang lain mungkin ada lagi, harus apa? Untuk memiliki kompetensi siswa yang bisa ngajar. Ngajar itu ya ngirai koncone misalnya, atau membantu membagikan ilmu kayak gitu. Apa? Ada? Tidak ada? Nah, lanjut ya. Sekarang mungkin dari implementasi siswa mengajar tadi, Bapak ingin mengetahui hal apa sih yang menurut kalian yang menarik jika nanti kalian dapat mengajar ke orang lain, mengajarkan ilmu ke orang lain. Yang menarik apa menurut kalian? Menyenangkan, bisa membantu orang lain. Menyenangkan, bisa membantu orang lain. Terus yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Senang berbagi.